Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara dan selamat malam jamaah MDNH pengajian Sabtu malam Ahad yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan kudratnya, dengan irodahnya, dengan ilmunya, pada malam hari ini di bulan Ramadan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan kesehatan, nikmat Islam, iman, ihsan, untuk kita melanjutkan perjalanan hidup kita di alam dunia ini. Karena kehidupan di alam dunia ini adalah kita mendaur ulang, adalah bagaimana kita kembali memurnikan pada dasarnya diri kita yang sebenarnya adalah ruh Allah yang ditiupkan kepada kita, tapi kemudian adalah menjadi jiwa. Ya, pada saat ruh, ada sebagian dari ruh kita yang mengalami kemelekatan karena keberadaan diri kita di alam dunia ini dengan segala persoalan-persoalan hidup kita, maka ruh yang tadi suci adalah terkontaminasi dengan merasa adanya wujud diri, dengan merasa adanya diri, pengakuan diri, masalah diri. Maka disitulah kondisi kita manusia agak menurun ya. Pada saat Allah menciptakan kita, bahasa ini ulang-ulang, adalah pada dasarnya kita diberikan ujian fisik di alam dunia ini adalah untuk menyempurnakan ruh, untuk kembali pulang kepada Allah. Konsepnya tetap sama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itulah kita harus tahu adalah ruh, harus mengerti adalah jiwa, harus mengerti adalah raga. Nah, diri kita yang sebenarnya adalah bukan jiwa, bukan juga raga, tapi sebenarnya adalah ruh yang sudah terkontaminasi menjadi jiwa. Karena pada dasar kita merasa wujud, kita merasa ada, maka disinilah persoalan manusia di alam dunia. Sebagaimana Allah telah pertontonkan di alam, ya sahabat, bagaimana adanya proses pengolahan limbah. Pada dasarnya kita adalah unsur murni, seumpama adalah pabrik yang memproduksi katakanlah ember di pabrik dalam keadaan sempurna. Kemudian summa radadnahu asfala safilin, ember yang dalam keadaan suci itu kemudian diturunkan, adalah dibeli oleh kita dari mall. Maka ember tersebut mengalami perjalanan ya di alam dunia ini. Pada saat turunnya adalah ember itu masih murni, adalah sebagai ember ya, dalam keadaan suci, tidak ada noda yang menempel pada ember tersebut, masih bening dan lain sebagainya.
Tapi sejalan dengan penggunaannya, waktu adalah kemudian akan membuat ember tersebut mulailah muncul noda. Satu dosa, satu noda. Ya, satu persoalan, satu noda. Satu pikiran, satu noda. Maka lama-lama ember tersebut adalah berada terjebak di alam kehidupan zahir, alam dunia ini. Kemudian setelah penggunaan, ember tersebut kembali hancur dan dibuang ke tempat sampah. Maka seperti itulah seolah-olah perjalanan ruh kita di alam dunia ini adalah bagaimana kita mendaur ulang dari ember yang sudah rusak, ya, padahal awalnya dalam keadaan suci. Sebagaimana kita pada saat terlahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah, tapi kemudian disebabkan karena pergaulan hidup di alam dunia, maka muncullah noda-noda yang ada. Maka disinilah kita, sahabat, harus mendaur ulang kembali. Kita harus menata ulang kembali. Sebagaimana ember plastik tadi, maka harus dibersihkan dari kotoran-kotoran, kemudian dicincang, dibersihkan, ya, barangkali dikelompokkan, kemudian adalah kembali digiling dan akhirnya kembali menjadi biji plastik, dan harusnya kembali lagi adalah diproduksi menjadi ember yang baru supaya kita bisa kembali asalnya dari mall, kita kembali ke mall gitu. Asalnya dari Allah, kita harus bisa kembali kepada Allah. Dari semua ember tidak akan bisa kembali kepada mall kecuali ember itu adalah sudah masuk, ya, kecuali ember tersebut adalah telah mengalami proses pencucian, telah mengalami proses pemurnian, ya. Maka inilah sesungguhnya sebetulnya hampir sama. Segala hal yang ada di alam dunia ini adalah mengalami daur ulang. Anda minum air mineral yang dibotolin itu sesungguhnya berasal dari air tanah. Air tanah yang kemudian dimurnikan akhirnya menjadi air mineral. Air mineral yang dimurnikan akhirnya menjadi air RO. Air RO kemudian ditingkatkan, ada air kangen, air doa, dan lain sebagainya. Pada dasarnya adalah sama. Seluruh isi alam ini adalah mengalami proses pendauran, proses pengulangan supaya adalah pantas kembali dalam keadaan kebersihan. Maka oleh karena itulah dari banyak pertanyaan kepada Abah yang berkaitan dengan membuka mata batin, nah inilah yang menjadikan penyebab kita terjebak di alam dunia ini adalah karena kolbu kita. Ya, kalau di dalam hikam itu adalah dijelaskan oleh Syaikhullah adalah bagaimana kolbu kita adalah tertimbun noda-noda, ya, kotoran-kotoran, ya, yang melekat, ya. Nah, itulah yang menjadikan perjalanan daripada kita adalah di alam dunia ini adalah tertati-tati. Bahkan kita berlupa kepada hakikat diri kita sendiri. Maka sebagaimana dalam hikmah hikam yang ke-13 dikatakan kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bi syahwati am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janbati ghaflati am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min lahafawati. Bagaimana hati akan bersinar sementara gambar dunia terlukis pada cermin hati. Kalau yang Abah perumpamakan tadi seumpama ember yang telah kotor dengan noda-noda yang melekat, demikian pula adalah noda yang melekat pada hati kita. Maka kenapa kita harus kembali memurnikan jiwa kita agar kembali kepada kesucian ruh yang pertama kali ditiupkan. Kalau seandainya jiwa itu telah mengalami pensucian, telah mengalami penyucian, telah mengalami pemurnian,
maka jiwa itu juga sudah bisa pantas pulang kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka sesungguhnya di alam dunia ini adalah ember-ember tersebut adalah akan mengalami daur ulang, ya. Maka ada beberapa amaliyah yang harus kita amalkan adalah bagaimana menyadarkan kembali adalah si jiwa dari supaya pantas dan dia memiliki kesadaran untuk berjalan kepada Allah. Sebagaimana di dalam hikmah yang barusan adalah kaifa yusyriku qalbun. Bagaimana hati akan bersinar. Adalah dikatakan adalah suarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi, sementara gambar dunia terlukis pada cermin hati. Yang dimaksud dengan dunia adalah berbagai hal yang berkaitan dengan diri kita. Adalah anak kita dunia, usaha kita dunia, kantor kita dunia, kehidupan kita dunia. Maka segala apa yang ada pada diri kita akan menjadi kemelekatan pada hati, ya, di situ. Maka kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahwatihi. Bagaimana hati akan berangkat menuju Allah sementara ia terbelenggu oleh syahwatnya. Nah ini. Maka oleh karena itulah dari banyaknya pertanyaan kepada Abah, bagaimana cara membuka mata batin, ya, supaya membuka mata batin itu bukan berarti adalah kita bisa melihat jin. Membuka mata batin itu bukan berarti bisa melihat makhluk-makhluk halus, bukan, ya. Membuka mata batin itu adalah kita mampu menyaksikan kebenaran. Inilah yang dimaksud orang suka salah. Kalau seandainya membuka mata batin menyaksikan alam-alam gaib itu adalah itu anak indigo aja bisa. Tidak usah dibukakan mata batinnya, ya. Tidak usah hatinya dimurnikan, tetapi kalau orang-orang yang sudah indigo itu dia sudah akan mampu melihat alam-alam tadi. Karena pada dasarnya tadi yang bisa melihat jin itu adalah jin pada dasarnya. Kenapa sebagian orang bisa melihat jin? Karena dia pernah melewati alam misal. Alam misal itu adalah alam jin tadi semua, ya. Adapun yang dimaksud adalah membuka mata hati, yang sebenarnya mata hati adalah bukan untuk menyaksikan adalah kegoiban alam goib seperti jin dan hantu, ya. Tetapi adalah mampu menyaksikan kebenaran dengan mata batin kita. Dengan segala apa yang kita lihat dari alam akan memberikan isyarah kepada kita adalah sesungguhnya banyak petunjuk adalah dari Allah dari melihat segala alam. Maka dikatakan oleh baginda Nabi, kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu itu adalah pintu untuk mengenal Allah. Nah, orang yang sudah mata batinnya hidup, sahabat, maka sesungguhnya dia dengan sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, dia akan mampu merasakan hadirnya Allah. Nah ini yang harus dipahami. Nah bagaimana cara membuka mata batin dengan suratul Fatihah? Karena segalanya sebenarnya, kenapa suratnya disebut nama Al-Fatihah? Al-Fatihah itu adalah memang surat untuk membuka, pembuka. Makanya orang yang mendawamkan suratul Fatihah, insya Allah, dia dalam segala hal akan terbuka, ya. Maka dengan suratul Fatihah segala hal sebetulnya adalah akan menyelesaikan segala persoalan sebenarnya tadi semua. Nah, sama dengan zikir, ya, dalam kitab zikirnya Tuan Syekh Abdul Qadir Syatoilah berkata, zikir itu tergantung daripada keadaan si penzikir. Kalau si penzikir itu dia adalah masalahnya adalah katakanlah masalah hutang, maka zikir itu adalah dia akan membawa kepada dia, asal jangan diniatkan. Jangan diniatkan zikir kita adalah karena kita punya hutang. Zikir itu pada saat seseorang itu dalam keadaan takut, maka zikir itu akan membawa dia kepada keberanian. Zikir itu pada saat orang itu adalah dalam kegelapan, maka zikir itu menjadi lampu cahaya kepada dia. Zikir itu pada orang yang sudah memiliki cahaya, maka zikir itu akan memberikan cahaya di atas cahaya. Zikir itu kepada orang yang sakit, maka akan dibawa kepada kesembuhan. Nah inilah maka demikian pula dengan suratul Fatihah.
Karena suratul Fatihah ini yang 7 ayat ya, ini merupakan dinamakan suratul Al-Fatihah ya. Maka perjalanan manusia seolah-olah dari muwajahah, mufatahah itu dengan baca dengan alhamdulillah dengan suratul Fatihah. Muwajahah, mufatahah, mujalasah, mujahadah, musyahadah, mukasyafah, mahabbah. Nah di situ ya, ma'rifah, mahabbah tadi semua. Maka membuka mata batin kita adalah tadi, karena tadi ya manusia pada saat di laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang sangat luar biasa, dan kullu dikatakan adalah kullu mauludin yuladu alal fitrah, tiap-tiap yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Tapi kemudian kata Allah dalam Al-Quran yang menjadikan anak kita Majusi, Nasrani, Yahudi adalah orang tua. Tadi semua. Inilah noda-noda yang ada di cermin hati. Tadi seperti rasa benci, rasa dengki. Itu waktu kita lahir sebetulnya ruh kita tidak ngerti namanya dengki. Tidak mengerti ruh kita itu rasa marah. Tidak mengerti ruh kita ini istilah-istilah adalah kehidupan di alam dunia ini. Maka malam hari ini kita akan coba adalah membuka mata batin adalah dengan suratul Fatihah. Dari situlah bahwa seolah-olah seluruh isi alam ini disebut ayat-ayat Allah ya. Maka disebut alam. Alam itu alamat. Alamat itu ya tanda itulah segala. Maka al-alamu mir'atu al-haq. Segala isi alam ini adalah merupakan cermin Allah al-haq. Tapi untuk mampu membuka rahasia daripada alam ini tergantung daripada kejernihan mata batin. Nah, cara memurnikan mata batin kita tadi yang dikatakan kaifa yusyriku qalbun ada suarul akwani muntabi'atun fi mir'ati am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahwati am kaifa yatma'u ayyadkhulal hadrat Allah wa huwa lam yatatahhar min janbihi ghaflati. Maka sesungguhnya kaifa yang bawah yarju ayyafhama dza'ika daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawati. Jadi bagaimana hati akan bersinar, bagaimana hati akan mampu membaca alam, isyarah-isyarah alam tadi semua. Maka bagi orang-orang tertentu, kenapa? Misalnya kita akan mampu, bakal ada musibah, bakal ada banjir, bakal ada kebakaran. Maka Abah kan sering ngomong kayak begitu kan. Itu sebetulnya tercermin dalam kalbu kita sebenarnya. Ya, kita akan mampu melihat alam karena alam inilah semuanya alamat. Alamat itu tanda ya. Maka ada banjir terbayang, maka tadi banyak yang Abah katakan di bulan Desember kata Abah bakal banyak nanti PHK, kan sudah kelihatan. Bakal banyak musibah dari air tergenang di mana-mana, sekarang udah menyebar di mana-mana. Termasuk juga sama. Orang yang sudah benih itu tadi ada terbuka mata batinnya, orang yang mau meninggal itu dia datang sebenarnya. Maaf kayak Bang Toge ini seminggu sebelum kemarin Ramadan kesini dulu pamit sama Abah. Ternyata beliau mau pulang di bulan Ramadan kan. Makanya Abah sering katakan orang yang lama nggak kesini tiba-tiba kesini biasanya pamit. Makanya nggak aneh Abah begitu Bang Toge kemarin Wawan telepon itu meninggal tadi ya. Bahkan Abah masih banyak melihat hal-hal yang lain sebenarnya. Cuma tadi hal-hal yang demikian itu kadang-kadang adalah kalau kita sampaikan jadi sebenarnya adalah kadang-kadang membuat orang takut gitu kan tadi. Tapi kalau kita tidak sampaikan kadang-kadang orang tidak ada persiapan gitu kan tadi semua. Maka waktu Bang Toge datang ke sini ke Abah adalah, Bah saya itu ingin sebetulnya setiap malam Jumat ke sini. Tapi saya tidak punya kendaraan tadi semua. Nah saya butuh kendaraan Bah gitu kan tadi. Abah udah ngerti isyarahnya gitu kan tadi. Kamu berpegang saja kepada apa yang sudah Abah sampaikan pada kamu. Walaupun fisik kamu jauh di sana, hati kamu pasangkan bersama Abah, insya Allah kamu akan berjalan bersama Abah tadi semua ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita tadi semua. Jadi maka disinilah sesungguhnya bagaimana dalam menghidupkan mata batin. Jadi mata batin itu bukan berarti melihat jin. Melihat jin itu indigo. Melihat jin itu adalah dukun misalnya gitu kan. Tapi adalah
Kita akan mampu bahkan melihat setiap ayat-ayat Al-Quran maupun dari hadis maupun daripada kalam-kalam ulama, kita akan tajam memahaminya, kita akan mengerti, ya. Nah, inilah tentang membuka mata batin. Nah, nanti Abah akan ajarkan bagaimana cara membuka batin dengan suratul Fatihah, supaya kita terbiasa, kita terlatih. Selain karena sebagian dari amalia sudah kalian amalkan, zikir jaharnya sudah kalian amalkan, zikir hobinya sudah kalian amalkan. Tinggal adalah bagaimana menghaluskan, meluruskan adalah dengan amalia khusus, adalah dengan surat pembuka, itulah suratul Fatihah. Karena sesungguhnya adalah, ini pernah juga terjadi. Dulu adalah zaman Abah Anom, ya, tadi semua. Ada seorang Cina namanya Ayong, ya. Nama Ayong itu datang ke Abah Anom, dia Cina. Dia bilang, "Bah, saya itu katanya beragama anu, saya nggak usah sebutkan agamanya. Cuma barangkali saya datang ke Abah ini ingin kaya gitu." Kata Abah Anom, "Coba kamu baca saja suratul Fatihah 1000. Mungkin barangkali juga Ayong juga belum tentu ngerti Al-Fatihah itu apa gitu kan tadi. Maka ya dia si Ayong itu ya main angguk aja. Tadi semua barangkali Tuhan Abah lebih baik daripada Tuhan saya, kata dia gitu kan tadi semua. Akhirnya ya setelah ini kisah ini sebenarnya. Setelah berapa lama dia datang 4 tahun datang ke Abah, itu udah datang naik Mercy tadi semua. Waktu ditanya, "Apa yang kamu amalkan dulu?" "Saya katanya disuruh oleh Abah," katanya dulu. Waktu suruh baca Al-Fatihah. "Bagaimana cara kamu baca Al-Fatihahnya?" "Udah saya baca aja 1000 Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah." Nah, inilah sahabat, sesungguhnya masalahnya dalam segala sesuatu itu adalah dibutuhkan al-yakin tadi semua, ya. Maka sebenarnya bukan masalah amaliyah yang banyak, tapi kamu yakin gak dengan Allah begitu? Tadi si Ayong dengan hanya menyebutkan Al-Fatihah, nggak membacakan suratul Fatihah karena nggak ngerti. Dia cukup baca Al-Fatihah, Al-Fatihah katanya begitu. Udah saya baca aja katanya, "Bah, 1000 Al-Fatihah." "Gimana kamu bacanya?" "Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah." "Wah, sekarang saya alhamdulillah," kata dia gitu kan tadi. Nah ini ya. Ini walaupun adalah sebuah kisah, tetapi artinya pada dasarnya itulah kenapa dalam derajat manusia itu kebeningan mata hati itu akan membawa kepada dari ilmu yakin ke ainul yakin ke hakul yakin tadi semua. Jadi bukan zikirnya, maka jangan kalian bersandar kepada zikir. Zikir itu sama saja pada saat kalian ingin mendapatkan sesuatu. Misalnya Abah ijazahkan. Ada yang suka bertanya kepada Abah, "Bah, ijazah ini pakai saum enggak?" Silakan pakai saum, kalau saum itu untuk membawa keyakinan gitu loh. Tadi, ini jangan sampai amaliyahnya banyak, tapi keyakinannya nggak tumbuh. Malah nyandarnya kepada amaliyah. Jangan nyandar pada amaliyah. Nah inilah adalah harus menyandar kepada keyakinan kepada Allah. Tadi semua. Bahkan orang yang sudah memiliki ainul yakin di hatinya, maka kata Abah juga akan mampu melihat neraka jahim. Lihat surat Al-Hakumut Taka, surah hatta zurtumul maqabir kalla saufata lamun summa kalla saufata lamun kalla lauta lamuna ilmal la tarawunnal jahim. Mampu melihat neraka jahim. Maka disitulah ada terbukanya mata batin dengan suratul Fatihah itu. Akhirnya dia akan menjadi baik tadi semua. Karena dia akan penglihatannya tajam, pendengaran batinnya tajam. Nah inilah tentang Allah juga bicara tentang manusia yang buta mata hatinya. Karena tadi Pak, ada 2 alat penglihatan kita. Ada penglihatan dohir untuk melihat makhluk Allah. Ada penglihatan batin yang untuk menciptakan yang menciptakan makhluk Allah. Mata dohir melihat makhluknya, mata batin melihat yang menciptakan. Mata dohir melihat yang dohirnya, mata batin melihat yang sebaliknya. Disinilah pertulatihan. Nah, maka tadi seluruh isi alam ini adalah terhimpun di dalam Al-Quran. Maka disebutkan sanurihim ayatina fil afak. Telah kuperlihatkan ayat-ayatku di afak, di ufuk. Semua ini telah kuperlihatkan, kata Allah. Maka orang-orang yang memiliki mata batin, maka tadi kata Abah, yang disebut ulama itu bukan yang jago baca kitab kuning, tapi yang mampu membaca alam. Maka tadi ilmu alam
Tadi makom tertinggi daripada ilmu itu adalah iliin, alam, ilmu, ulama, amal. Tuh, ya. Jadi sesungguhnya yang disebut ulama itu adalah ulama yang mampu membaca alam tadi semua. Isyarah-isyarah dari alam itu hanya akan dibaca oleh orang-orang yang memiliki tadi terbuka mata batinnya. Nah, dalam membuka salah satu pembuka mata batin itu adalah dengan suratul Fatihah tadi semua. Nanti sebelum Abah ijazahkan pada kalian adalah bagaimana cara membaca suratul Fatihahnya, bagaimana itikodnya. Nah, inilah yang harus dibaca. Jadi nggak usah pakai lisan. Kalau lisan itu nggak ada yang tersambung dengan lisan. Kalian membaca apapun, doa apapun diucapkan dengan lisan, no way, ya, nggak ada. Semuanya harus dibaca dengan hati, termasuk suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah dengan sekali napas, lidah berbalik ke atas, ditekuk ke atas, gigi dirapatkan, sekali hela nafas, kalian tahan, baca suratul Fatihah. Itulah yang harus dibiasakan nanti. Tapi sebelumnya kalian harus mengerti dulu di mana suratul Fatihah ada pada tubuh ini, ya. Karena Abah juga ada mau Zoom, mungkin tadi kebetulan ada rapat, jadi Abah tidak akan panjang, cuma nanti intinya yang harus bapak-bapak pahami adalah tentang posisi bagaimana membuka mata batin kita dengan suratul Fatihah. Itulah surat yang sebetulnya dikatakan sab'atu ahrufil mahjubah, adalah 7 ayat disebutkan juga sab'atu minal masani, adalah 7 ayat yang turun di 2 tempat. Di Madinah turun, di Mekah turun suratul Fatihah ini. Makanya satu-satunya surat yang tidak ada di Injil, di Zabur, di Taurat adalah suratul Fatihah tadi semua. Maka ada 3000 ayat adalah yang ada di dalam Al-Quran itu sebetulnya ada dari Injil. Ada sekitar 1600 adalah dari Zabur, dari Taurat. Maka isi Al-Quran itu sebetulnya adalah Injil, Taurat, Zabur, Suhuf. Tapi ada yang bukan dari itu, yang itu khusus diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad adalah suratul Fatihah. Jadi seolah-olah ilmu ini, isi alam ini, ayat kauniyah ini semuanya dihimpun oleh Allah di dalam ayat-ayat Qur'aniyah. Maka tetapi Quran itu apa yang disebut dengan Al-Quran? Abah sudah membahas tentang Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Azim. Secara proyeksinya, nah kalian pahami dulu supaya Al-Quran itu ada pada diri kita. Itulah Nabi Muhammad disebutkan Al-Quranul Mubin. Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang hidup. Itulah tubuhnya, itulah menjadikan takhallaku bi ahlakillah tadi semua, ya. Nah, kita pun harusnya kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad harusnya begitu sebenarnya. Maka pada saat Allah ingin menciptakan ini dunia, di Lauh Mahfud Allah itu merancang disebut Al-Quranul Majid dari awal. Tapi kemudian Allah adalah menurunkan Al-Quranul Majid lewat Malak Jibril, namanya Al-Quranul Karim. Yang menerima Al-Quranul Karim itu adalah Rasulullah, disebut Al-Quranul Mubin. Kemudian setelah turun kepada Rasulullah, maka Al-Quran itu menjadi hukum, namanya Al-Quranul Hakim. Tadi semua. Barulah mengerti siapa yang menurunkan Al-Quran, Al-Quranul Azim. Tadi semua. Dan akhirnya manusia ada kembali mengolah Al-Quran ini kembali menjadi perbuatan, kembali lagi dari kodoknya Al-Quranul Majid, maka akhirnya di kodarnya menjadi Al-Quranul Majid kembali. Rancangan Allah di awal ya menjadikan adalah di alam kenyataan ini. Kalau tadi rancangan, sekarang tadi ada tanzijil qadim dari semua ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita tentang itu. Nah, segala isi alam ini adalah Al-Quranul Majid. Kitab ini adalah Al-Quranul Majid. Nah, tafsir ini Al-Quranul Majid. Al-Quranul Majid ini mulia tadi semua. Ya, tapi Al-Quranul Majid ini tidak akan ada kecuali ada tangan orang yang menulis Al-Quranul Majid, disebut Al-Quranul Karim tadi semua. Nah, ini harus paham oleh kita supaya kita mengerti tubuh kita ini Al-Quran. Bahwa Al-Quranul Majid, tubuh kita sebetulnya Al-Quranul Majid, laut Al-Quranul Majid. Segala apa bukti yang diciptakan oleh Allah berarti Al-Quranul Majid tadi semua. Nah, termasuk juga Al-Quran ini. Maka ini kenapa disebut Al-Quran, Al-Quranul Majid tadi semua. Ya.
Adapun orang yang Al-Quranul Majidnya mulia, tapi tangan yang menuliskan kitab ini adalah lebih mulia. Karena mana yang kodim? Kitab dulu apa tangan dulu? Tangan dulu. Maka tangan lebih mulia dari ini. Yang menuliskan ini kitab ini adalah yang lebih mulia dari semua. Tapi Al-Quranul Karim, tangan kita ini tidak bisa menuliskan Al-Quran tanpa ditolong oleh penglihat yang disebut Al-Quranul Hakim. Inilah mata yang menjadi hakimnya kita. Maka itulah selalu dikatakan bahwa firman Allah itu dibawa oleh Jibril. Jibril itu Jabaroil yang menjabarkan segala apa yang kita lihat secara dohir maupun secara batin tadi sesungguhnya. Maka orang yang mampu membaca alam artinya apa? Dia telah dibimbing oleh Jabaroil adalah dengan penglihatan Allah di mata dia. Tadi yang dia sudah mampu adalah menutup penglihatan dirinya menjadi penglihatan Allah. Maka itulah dikatakan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq, "Ana ra'aitu Rabbi bi Rabbi." Aku melihat Tuhanku dengan penglihatan Tuhanku. Tapi kalau kalian ingin melihat dengan penglihatan Tuhan kalian, sehingga kalian terbuka mata batin yang menyaksikan segala kejadian alam, tadi semua, maka tadi nggak ada jalan lain. Kata Allah, "Innakum lan taro rabbakum hatta tamutu." Sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Tuhan kalian kecuali mati. Nah, begitu kita adalah mati, maka yang melihat Allah itu adalah Allah. Yang berkalam kepada Allah itu adalah Allah sendiri. Itulah tadi. Yang berdoa itu yang amin tadi. Yang menyembah itu yang disembah. Syaratnya tadi. Sudah kalian ganti tadi. Udah apa bahasanya? Tubadil, ganti peran. Nah, inilah yang harus dipahami. Itu harus dipahami sebelum Abah ijazahkan tentang bagaimana menggunakan suratul Fatihah pada tubuh kita. Karena segalanya adalah kitalah. Artinya bahwa Al-Quran ini semulia-mulianya. Ada nggak Quran ini tanpa ada kita manusia? Tidak ada. Sehebat-hebatnya Ka'bah di Mekah, adakah Ka'bah tanpa ada manusia? Tidak ada. Berarti yang kalau begitu yang paling mulia di alam dunia ini siapa? Manusia. Maka itulah manusia itu bisa sampai kepada derajat ketuhanan atau turun ke bawah sampai derajat binatang. Kita melebihi malaikat atau kita lebih rendah dari binatang. Itulah kata Allah. Orang yang buta mata hatinya, itulah kata Allah disebutkan kal an'am. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah ini, pada saat mata batinnya dia ada tertutup. Walaupun kamu sholat, puasa, zakat, haji, terus kamu tidak akan mampu menyaksikan Allah dalam amal perbuatanmu itu. Malah kau semakin asyik menyaksikan amal perbuatanmu sendiri. Akhirnya tidak sadar, kalian berbuat amal tapi untuk menjajah Tuhan sebenarnya. Pada saat kalian beramal banyak, kalian merasa pede, sehingga di situ kalian berani menjajah Tuhan. Pada saat kalian sudah beramal banyak, Tuhan tidak memberi, timbullah kecewa pada diri kalian. Kurang apa saya sudah menyembah engkau, sudah berzikir pada engkau. Nah inilah kebodohan. Ya, karena tidak mengerti konsepnya sebetulnya. Maka kata Abah seharusnya jangan diajarkan tentang bagaimana cara menyembah Allah. Harusnya ajarkan dulu konsep ketuhanan tadi semua. Bagaimanakah konsep ketuhanan? Hanya Allah yang wujud, yang selain Allah itu Adam. Bagaimana prakteknya menjadikan diri kita Adam? Bagaimana prakteknya menjadikan kita al-mutu qabla anta mutu? Bagaimana menjadikan kita seorang muslim? Yang disebut muslim itu setelah kita al-mutu qablaan tamu. Itulah makatakan tadi. Nah, orang masih meributkan tentang bagaimana kedudukan kita dengan Allah. Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna rabbaka ahata binnas." Sesungguhnya manusia Allah itu yang meliputi seluruh manusia. Tadi inna habba atau bahwa Tuhanmu lah tadi. Inna rabbaka ahata binnas, sesungguhnya Tuhan kamu lah, berarti Tuhan akulah yang meliputi seluruh diriku tadi semua. Kalau kamu yang ada, Tuhanmu tidak ada. Yang bisa membawa kepada Tuhanmu adalah Tuhanmu sendiri. Yang bisa membawa kepada Allah adalah Allah. Nah inilah akhirnya manusia di alam dunia ini melakukan sholat, puasa, dzikir, tapi yang melakukan dirinya. Nah inilah persoalan.
Sampai Allah ingatkan wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Jadi udah singkat saja ya, karena Abah mau Zoom meeting. Jadi pada dasarnya seluruh isi alam ini terhimpun di dalam Al-Quran. Al-Quran terhimpun di dalam suratul Fatihah. Nah inilah bagaimana memahami nanti menempatkan suratul Fatihah. Sama tadi, Al-Qurannya Al-Quranul Majid adalah ini hasilnya. Al-Quranul Karim, tangan yang menulis Al-Quran. Al-Quranul Hakim, mata yang membantu tangan menulis Al-Quran. Tapi semuanya tanpa Al-Quranul Azim, maka mata tidak bisa untuk membimbing tangan. Al-Quranul Karim juga tidak bisa menulis tanpa adanya Al-Quranul Azim. Apa itu? Hidupnya yang ada pada diri kita. Nah itulah. Berarti sesungguhnya segala isi alam dunia ini diramaikan oleh hidup tadi semua. Maka segala kemajuan ini ada datang dari hidup. Cuma bahayanya pada saat hidup tidak dibimbing dengan Allah. Maka tadi jadilah manusia yang disebut iblis itu manusia yang dia hidupnya tidak dibimbing dengan cahaya ilahi tadi. Maka sebaliklah di alam dunia ini adalah melakukan kerusakan tadi semua. Berilmu, ilmunya membawa kerusakan tadi semua. Maka timbullah misalnya adalah orang itu berkata bahwa sesungguhnya orang pinter, ya, orang yang jago ilmunya tapi tidak bersama Allah, maka ilmunya itu malah makin bahaya buat manusia tadi semua, ya. Maka inilah yang harus dipahami oleh bapak-bapak sebelum kita Abah ijajahkan tentang bagaimana membuka mata batin dengan suratul Fatihah. Pahami dulu konsepnya. Berarti kalau begitu sesungguhnya yang berperan dalam diri kita adalah hidup. Hakikat Allah yang ada pada setiap makhluk adalah hidup. Hidup itu satu, tapi tempat hidup yang banyak. Itu harus dipahami. Syuhudul kasrofil wahdah, melihat semua makhluk, maka lihatlah kepada satu hidup. Sama saja seluruh lampu yang terang ini, sound system yang bunyi ini, TV yang nyala ini, Magicom yang bisa membuat nasi ini, freezer yang bisa membekukan es itu berasal dari hidup yang satu, adalah setrum dari PL. Ini yang harus dipegang dulu. Kalau tidak begitu berarti kalian yang menjadi pelakunya. Kalau kalian yang menjadi pelakunya berarti akan berseberangan, akan konslet dengan setrum yang Allah yang punya. Inilah menjadikan kegagalan manusia dalam berjalan, dalam ibadah, atau menyelesaikan segala urusan dalam kehidupannya. Nah ini harus dipahami ya. Setelah kita pahami semua, bahwa semuanya terhimpun di dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran yang paling mulia adalah tubuh kita. Itulah Allah katakan, Iqra kitabaka kafa binaf. Bacalah Quran yang ada pada dirimu. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu tadi. Kafa binafsika, yang ada pada diri. Itu yang kata Gus Dur apa? Al-Quran Qadim, wahyu minulyo, ora ditulis bisa diwocok. Nah, inilah suratul Fatihah itu, tubuh kita. Tubuh kita lah suratul Fatihah itu. Maka berarti kalau begitu, kitalah pemegang kunci dalam alam kehidupan dunia ini. Maka itulah kenapa kita disebut khalifah tadi semua. Karena kitalah adalah sebagai khalafa, pengganti Allah, pemegang kunci kehidupan di alam dunia ini. Kitalah sebagai adalah malikin nas, ilahin nas tadi semua. Cuma kebanyakan manusia tidak menyadari itu, ya. Apalagi kalau sudah tumbuh, saya orang paling miskin, saya orang paling bodoh, saya orang paling apes, itulah. Dia merendahkan dirinya sendiri. Padahal segala apa yang meliputi dirinya, seluruh makhluk itu memiliki darajat yang sama tadi semua, ya. Nah ini ya, nah itu. Jadi intinya berarti yang harus dipahami adalah pahami tentang Al-Quran semuanya. Segala isi Al-Quran terhimpun di dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah terhimpun di dalam bismillah, suratul Fatihah tadi semua. Maka cukup, maka dulu ada bahasa orang yang mengerti bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Nabi Sulaiman punya kaya raya demikian, hanya cukup innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillah semuanya jadi. Ya. Karena pada bismillah ada titik ba. Segala apa yang belum ada akan ada karena ada titik ba.
Segala yang ada karena adanya titik ba. Itulah lawalaka lama khalaqtul aflak. Karena ada engkau, wahai titik ba. Segalanya akan ada karena engkau. Sebagaimana Quran ini. Awalnya dari titik bukan? Dari titik. Menjadi alif, menjadi ba, menjadi ta, menjadi sya. Akhirnya tadi huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat. Akhirnya menjadi kitab. Semuanya berasal dari satu titik. Nah inilah. Jadi sebelum Bapak mengamalkan bagaimana menggunakan suratul Fatihah untuk membuka mata batin ini, maka harus pahami dulu konsepnya tentang titik ba itu. Bahwa sesungguhnya akulah yang menjadikan asal segala yang ada ini. Dari kulah. Nah itulah, ku-nya itu siapa? Di situ. Jangan ku kalian. Aku. Kan dalam di kita ini ada aku satu, aku dua, aku tiga. Aku insan, aku Nur Muhammad, aku Allah. Tuh. Makanya kenapa Tuhan Abdul Qadir menghidupkan kum bi'idni. Bangunlah kamu atas izin aku. Berarti akunya aku yang mana? Aku Allah. Nah, coba keyakinan itu yang kalian tumbuhkan. Itulah yang disebut tubadil. Bagaimana merubah peran tadi semua. Cuma tidak mungkin akan sampai ke situ kecuali kalian adalah menjadikan tubuh kalian suratul Fatihah. Karena kalian, itulah kenapa alif lam al-nya itu adalah merupakan kata benda. Berarti alat. Kalau alat itu ada bendanya nggak? Ada. Mana bendanya? Inilah. Semuanya di sini. Kita ini bendanya. Ya. Kamu mau surga, inilah kita yang membuat. Kita mau neraka, kitalah yang membuat. Kamu ingin bahagia, kamulah yang buat itu. Nah disitulah itikad yang harus kamu bangun. Maka disitulah berpindah dari ilmu yakin ke ainul yakin, ke hakul, sampailah kepada isbatul yakin. Tadi semua. Cuma syaratnya kata Allah tadi, untuk sampai kepada isbatul yakin, nggak ada lagi konsepnya al-mutu qoblaan. Maka tadi, maka setiap amaliyah yang kalian mau lakukan, lepaskan aslama dulu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqqi ilau. Berarti wujudkan dulu kamu adalah sebagai sifat nafsiyah Allah. Hanya kamulah yang wujud itu tadi semua. Nah inilah maka ada sholat yang khusus yang Abah bilang tadi. Kalau perlu Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, Imam Masjidil Aqsa, kamu tarik dalam sholat, cukup kamu dari sini. Tariklah kamu yang imam dari seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Allah. Kamu telan semuanya. Tarik oleh kamu semua. Ya. Maka ahli ma'rifat itu bisa menjadi imam. Walaupun dia dimanapun dia berada. Bisa menjadi imam seluruh manusia yang sedang sholat di seluruh dunia. Kalau kalian paham. Karena semuanya itu hanya dari titik yang satu. Sama. Ya. Maka pada saat kenapa Imam Syafi'i mengajarkan muqaranah dengan dipanjangkan Allah, berpindahlah di situ dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ya, kemudian ke Baitul Ma'mur, sudahlah sampai adalah di merupakan seolah-olah di makomnya Allah di situ akbar itu terbukalah tubadil, hilanglah diri kamu. Kamu lebur pada aku yang kedua, aku kedua lebur pada aku yang pertama, aku Allah. Semua ya. Tubuhmu, aku yang pertama mengatakan niat aku sholat maghrib, tapi akumu yang pertama mengatakan aku yang menjalankan engkau, wahai aku tiga, untuk engkau sholat maghrib. Tuh, ucapan mulut lain, ucapan kolbu lain. Disitulah kalau mau melatihnya. Tadi semua, itulah yang disebut tadi tahalli, tajalli tadi semua ya. Nah, inilah konsep kehidupan sederhana sebetulnya. Makanya jadi waliullah itu sebenarnya adalah tadi. Tidak ada yang jadi waliullah, Allah lah waliullah itu. Maka tadi yang disebutkan mukjizat itu Allah yang ada pada nabi rasul. Yang disebut karomat itu Allah yang ada pada aulia. Yang disebut maunat itu Allah yang ada pada ulama. Yang disebut khosyat itu Allah ada pada segala benda. Itulah dipahami ya. Kalau tidak demikian berarti kamu yang sholat. Ya kamu yang sholat, kamu yang doa, kamu yang berjalan menuju dia. Akhirnya dari disinilah kegagalan ya perjalanan rohani manusia.
Dunianya nggak ketemu, akhiratnya apalagi tadi semua ya. Ya, itu yang harus dipahami dulu tadi semua tentang. Makanya Abah sering ajarkan tadi bagaimana adalah memejamkan mata, membalikkan lidah ke atas, mengkosongkan diri kita, ibaratnya tadi. Maka tadi kenapa ada kaitannya antara nafas, anfas, tanafas, nufus. Nufus itu pada jantungmu, napas pada mulutmu, anfas pada hidungmu, tanapas pada otakmu. Nah, 4 itulah siklus kehidupan kamu. Duk, dek, duk, dek. Allahu, Allah, Allahu. Itu muter tuh. Nufus, napas, anfas, tanafas tadi semua. Ya, naik. Maka itu disebutkan naik turunnya napas disebut sirullah. Masuk apa namanya, keluar masuknya napas sirul, naik turunnya napas disebut nurullah. Kenapa? Karena ruhmu adalah nur sifatullah dan jasadmu adalah nur af'al. Itulah semuanya. Berarti kau kembalikan semuanya kepada Dia tadi semua, ya. Maka segalanya akan menjadikan. Maka tadi kalau seandainya dulu orang baginda Nabi menyembuhkan segala dengan suratul Fatihah, digigit ular baca suratul Fatihah tadi semua, ya. Karena memang suratul Fatihah adalah merupakan surat induk. Makanya kenapa suratnya ada 7 ayat. Kenapa alam dunia ini ada 7 benua? Kenapa hari itu 7 hari dari Ahad menuju Ahad? Kenapa air mutlak yang dohir itu ada 7? Kenapa air mutlak batin itu ada 7? Kenapa latifah pada tubuh kita juga ada 7? Kenapa pada saat kita lahir harus dibacakan kalimat yang 7 dengan adzan di telinga kanan? Kenapa juga kamu pada saat juga dikomatkan di telinga kiri kalimat yang 7? Apa kalimat yang 7? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasul. Itu kalimat yang 7. Kamu mati pun sama, jenazah kamu masuk ke dalam tanah, diadzankan di telinga kalian, kembalikan kepada kalimat yang 7. Dan kemudian komatkan kepada kalimat yang 7. Dan Allah sudah mengatakan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo menang, ayo bahagia. Manusia nggak mau bahagia. Hayya 'alal falah. Hayu, ayo, gitu loh. Hayu raih kemenangan. Ayo raih kebahagiaan. Qad aflaha man zakkaha. Kalau kamu mensucikannya, di tempat adalah bagaimana? Tempat adalah induk daripada kalimat yang 7 pada kolbum itu, maka disitulah engkau akan mendapatkan baladil amin. Maka dikatakan man dakhalahu amina. Yang masuk ke aman itu, Quran itu bukan Ka'bah yang di Mekah. Pada saat Allah sudah masuk ke dalam kolbumu, itulah man dakhalahu amina. Aman urusan duniamu, aman urusan ilmumu, aman urusan rizkimu, aman urusan akhiratmu. Man dakhalahu amina. Maka kata baginda Nabi, man dakhala nur. Itu yang penting. Man dakhala nur fi qalbil mu'min in pasyahawan sarah. Barang siapa telah masuk, menggunakan fi'il madhi, dakhala, siapa telah masuknya cahaya ke dalam kolbunya, maka dia adalah bahagia. Nah, inilah bagaimana sekarang sebagai penutup dari Abah. Nah, sebelum kita ijazahkan oleh kalian semua dan juga buat teman-teman barangkali yang dimanapun, silakan mengambil ijazah ini. Abah ijazahkan kepada seluruhnya pada malam hari ini. Nanti mungkin untuk penjelasannya kalian dengar ulang. Adalah tadi, kenapa juga kita tawaf 7 putaran. Kenapa lempar jumroh 7 lemparan. Kenapa syai juga 7 putaran. Karena semuanya tentang 7 bulan. Yang pada saat dari nutfah, nuktoh, alaqoh, mudgoh, ruh ditiupkan hari pertama berzikir Allah, Allah 7 hari, hak 40 hari, subhanallah di kolbumu. Maka kata Abah, kalau kalian mau zikir macam subhanallah, ingatlah pada hatimu. Kalau kau mengatakan alhamdulillah, ingatlah seluruh tubuh. Pada saat kau mengatakan Allahu Akbar, berarti tadi sempurnalah dipandang olehmu diri dohir, diri baru la ilaha illallah. Berarti apa? Nafi isbat. Tidak ada diri dohirmu, yang ada diri itu. Jangan sampai ngomong sesuatu tapi nggak tahu bendanya. Ngomong nama Allah tapi nggak tahu bendanya. Nama korek, al-ismu wal musamma wahid. Setiap ada nama pasti ada barangnya. Tadi semua. Subhanallah ada barangnya. Alhamdulillah ada barangnya. Allahu Akbar ada barangnya. La ilaha illallah ada barangnya. Tadi semua. Ya. Nah ini sekarang udah sebagai waktu sebagai dari Abah.
Yang pertama adalah, nah ini sebelum mengamalkannya adalah, pertama adalah selalu dalam keadaan suci. Nah, tapi yang dimaksud suci nanti ada suci dohir, suci batin. Nah tadi ada wudhu yang apa namanya, yang wudhu syariat itu adalah wudhu yang ada wudhu mu'abbadun, ada wudhu mu'akotun, ya. Ada yang wudhu batal karena waktu. Makanya tadi wudhu yang mu'akotun itu batal dengan apa? Sentuhan perempuan, kentut, tidur yang bukan sambil duduk, batal. Tapi ada wudhu yang mu'abbadun, wudhu yang tidak batal dengan kentut, ya. Tadi semua. Inilah kalau kalian selalu melatih dengan 7 kesucian, latifatul qalbi, latifatul sirri, latifatul ruhi, latifatul khofa, latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalb. Itulah 7 air ruhani. Karena hanya 7 air itu yang bisa membawa kepada Allah. Bukan tadi. Bukan air salju, bukan air es, bukan air sumur, bukan air sawah, bukan air hujan. Mana bisa dia membawa kepada Allah? La yamassuhu ilal mutahharun itu adalah air ruhani, air yang datang dari Allah. Itu yang harus dipahami, ya. Nah inilah yang harus dipahami dulu. Makanya setelah kamu mengatakan berwudu dengan pakai menggunakan air mutlak untuk dohirmu, silakan dengan air salju, silakan dengan air sumur, silakan dengan air hujan, silakan air laut. Tapi kalian berwudu dengan batin adalah dengan nahan nafas, ya. Lidah balik ke atas, katakan Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu ajij, Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basit. Tadi semua. Atau cukup 4. Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Allahu hakun, siapa yang hak? Maka tadi ruh kita pada saat ditiupkan 7 hari, dia berbunyi apa? Hak. Allahu hayyun, siapa yang hidup? Allah. Berarti kau menegaskan, mengitikadkan supaya tajalilah di tubuhmu. Kalian sadar nggak sadar dia akan berubah tubuhmu itu sebenarnya. Nah, tinggal keyakinannya pada saat kalian sudah mengucapkan itu, tumbuhkan dengan keyakinan. Apapun persoalan kalian, tekuk lidah ke atas, rapatkan giginya, katakan dalam hati Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Itu dulu pertama. Ya. Sebelum kita melepaskan dengan suratul Fatihah yang 7 ayat pada diri kita tadi semua, ya. Setelah dengan wudhu dohir sudah dengan 7 air mutlak, sekarang melepaskan dengan 7 air batin, kemudian penyerahan, lepaskan sekali lagi. Tadi apa namanya? La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, semua di hati. Tidak ada yang diucapkan mulut sebenarnya. Ucapkan dengan Allahu apa namanya? La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, sampai wujudlah dia. Tubadil, hilang diri dohirmu, nampaklah diri itulah yang kata Syaikhullah adharo wis ngadohirkeun Allah wujuda kulla syai'in. Nih, wujuda kulla syai'in, wujudnya segala li'annahu, karena satunya Allah dia yang wujud ini adalah karena Allah al-bat. Nah, sekarang dibalikan, yang batin didohir waqa'a, dan kita harus mampu menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujud kita. Kalau kita mau melihat apa sesuatu, melihat gunung, melihat apa, itulah yang dilakukan Nabi Musa. Pada saat falamma tajalla rabbuhu lil jabal, maka Nabi Musa pingsan, maksudnya bukan pingsan, pana. Barulah dia menyaksikan keagungan Allah tadi, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Itulah yang dikatakan Nabi Musa. Itulah juga yang dikatakan Nabi Ibrahim tadi, la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Inilah aku awal telah menyerahkan seluruh hidupku. Itulah yang dimaksud oleh Allah, ittaqullah haqqa tuqatih. Takwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya apa? Wala tamutunna illa wa antum, jangan kamu mati sebelum kamu serahkan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqilallah. Habis itu kamu pandang dengan mata batinmu, pejamkan mata batinmu. Kau lihatlah seluruh tubuhmu. Kau hafalkan antara alis, wajahmu, hafalkan semuanya. Ingatlah bismillahirrahmanirrahim itu di keningmu. Ingat di sini. Berarti kau udah kebayang bismillahirrahmanirrahim dalam hatimu itu, nanti pada saat kau mengatakan dalam hati nanti bismillahirrahmanirrahim, terbayanglah wajahmu ini. Bukan dengan penglihatan dohir. Bisa kebayang nggak kalau kamu pejamkan wajah sendiri? Bisa kan? Nah,
Bayangkan adalah keningmu, bismillahirrahmanirrahim. Rubah tubuhmu ini menjadi suratul Fatihah tadi semua ya. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin adalah kamu bayangkan nafas, hidup, dan juga adalah kulit seluruhnya. Karena hidup itu ada pada kulitlah yang membungkus tubuh ini yang membuat semua bisa hidup. Ya. Itu yang disebut alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, di mana di sini ya. Walaupun nanti supaya untuk tajam kamu membuka mata batin kamu itu, tadi tumbuhkan ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi bukan hanya melakukan amaliyah tapi hatinya busuk. Ini yang harus keberhasilannya tergantung bagaimana kalian. Tadi kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisyahwatih. Nah inilah ya yang harus kalian. Maka nanti terus amalkan sambil kita berusaha memperbaiki kolbu. Cara memperbaiki kolbunya kalian sudah mengerti. Cara zikir jahar, cara zikir hopi tadi semua ya. Nah, tapi bukan hanya di situ. Tapi ahsin kama ahsanallahu ilaika. Terus berbuat baik, memaafkan, menyayangi, mengampuni, menolong. Itu harus dibangun oleh kita supaya tumbuh di sini. Tadi semua. Dia makin lama makin tumbuh, makin tumbuh, makin tumbuh, makin tumbuh. Di situ berpindah dari ilmu yakin ke ainul yakin ke akul. Pada saat dia di ilmu yakin sudah mulai muncul ainul basir, disebut syu'ul basiro. Jernihlah pikiran kalian. Kalau pikiran kalian sudah jernih, insya Allah segala persoalan dalam urusan ekonomi nampak mudah terlihat. Yang tadinya mumet, bingung bagaimana cara keluar dari kesulitan, nampak nanti dalam pikiran kalian. Ya, jalan itulah yang dimaksud wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja tadi semua. Cuma kok abah ngublak kayak ngomong keyakinan kalian nggak ada, percuma. Tadi ingat yang tadi orang si Ayong itu yang datang ke abah cukup Al-Fatihah, dia yakin, pulang nggak nanya lagi gimana abah, gimana cara bacanya abah, apa yang dihafalin abah, enggak dia. Kata abah Nom, udah kamu baca aja Al-Fatihah 1000. Pulang dia ke rumahnya, dia baca Al-Fatihah, 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 tapi dia yakin. Sukses semuanya. Tadi semua. Karena abah melihat saya nggak yakin semua. Banyakannya. Tadi semua agama diomongin, sholat ngerengkung, tapi yakin ke Allah. Inilah persoalan. Persoalan manusia sekarang. Tadi semua. Sholatnya dijalanin, keyakinannya tidak ada. Padahal gak usah cari obat kemana-mana sebenarnya. Asal yakin, ditempeleng aja. Makanya dulu ingat gak? Di Sukabumi terkenal Aang Nuh. Siapa yang ditempeleng Aang Nuh kaya. Pernah dengar gak? Ah iya. Tuh, tadi semua. Mungkin di sini ada keyakinan ditempeleng sama abah kaya gitu kan tadi. Semua kan nggak ada yang mau ditempeleng. Tadi semua. Ditempeleng udah kebayang bukan kayanya, malah takut sakitnya. Nggak gagal. Ya. Udah kebaca. Bismillahirrahmanirrahim. Digit. Alhamdulillahirabbil alamin, dihid, membayangkan hidung dan seluruh tubuh kamu. Kebayanglah wajah kamu itu seluruhnya. Telanjangi dirimu itu semua, telanjang. Tadi semua kebayang oleh kamu. Ar-Rahmanirrahim di call tadi. Nanti pada saat baca setelah abah ijazahkan di hati, maka kamu kebayang Bismillahirrahmanirrahim, kebayang sini. Alhamdulillahirabbil alamin, napas ingat. Ar-Rahmanirrahim kolbu. Maliki yaumidin perut. Iya kana budu wa iya kanas tain. Di mana itu? Tangan kanan, tangan kiri. Ihdinas siratal punggung. Siratal ladzina an'amta alaihim mata ghairil maghdubi alaihim walad teling, kebayang oleh kalian ya. Maka cara membacanya setiap habis sholat oleh kalian, kapanpun ada waktu, duduklah bersila, kaki kiri naik ke atas, tangan adalah di pangku seperti begini, tangan kiri di atas tangan kanan, kayak orang bersemedi, tadi semua. Tarik nafas adalah kemudian baca Fatihah di hati. Setelah kalian lepaskan tadi, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la bihaqqillallah, wujudlah kamu tadi. Ya. Dan ternyata abah ngobrol dengan orang Buddha. Kenapa dia, orang Buddha itu duduknya sama begitu? Ternyata sama kontemplasinya. Tadi semua, ya. Tadi itulah yang harus dipahami oleh kita, ya. Barulah kamu duduk setelah kamu udah bacakan tadi adalah tariklah nafas, bacalah suratul Fatihah dalam hati. Kalau kuat 2 putaran, 2 putaran. Kalau hanya 1 putaran cukup 1
Boleh baca Bismillahirrahmanirrahim dalam hati Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Coba sok kayak laksanakan latih sekarang. Ayo. Ayo duduk sila duduk kakinya tadi semua ya. Nah, kemudian tangannya di sini. Kaki kiri naik ke atas. Kaki kirinya naik ke atas. Jadi kaki kiri yang di atas ya. Kemudian posisinya rileks ya, posisinya rileks. Kamu sebelum melakukan niat tadi ya, niatnya tadi melepaskan diri adalah la hayyun la ilmun la samiyun, tuh kamu sudah kebayang dulu. Posisi dirimu tuh udah kebayang tadi semua. Maka bismillahnya udah kamu bayangkan di sini. Kamu sebelum ngomong ini, alhamdulillah udah kebayang di mana, ar-rahmanir-rahimnya di mana, maliki yaumidinnya di mana, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya di mana, ihdinas siratal mustaqim di mana, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin di mana. Nah, barulah sekali-kali tarik napas dulu. Latih dulu, ambil napas ancang-ancang yang panjang. Barulah tahan, pejamkan mata. Coba pejamkan mata, bacalah coba dari mulai suratul Fatihah. Duduk tadi semua, ya. Ayo baca Fatihah di hati. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim dalam hati, arrahmanirrahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa terus tadi. Sambil kamu bayangkan posisinya masing-masing di mana letaknya tadi semua, ya. Pada saat waladdallin, lepaskan napas boleh. Kalau mau lagi, tarik lagi nafas, baca lagi, ya, ya. Boleh 1, udah cukup dulu lah, nanti latihannya. Boleh 1, boleh 3, boleh 7, silakan. Setiap hari, insya Allah. Jangan malas. Abah aja dulu, waktu pertama diberi, kadang-kadang nggak tahu apa ilmu itu untuk apa. Tapi setelah pengeras Abah Anom tidak ada, sekarang baru mengerti Abah semua. Ya, terbukalah segalanya sekarang semuanya. Tadi semua. Jadi inilah yang harus dipahami oleh kalian. Tadi semua. Yang penting, memang waktu diamalkan, karena kalian selalu nunggu hasil. Tadi semua. Kok kayaknya nggak ada tapaknya nih. Ah, ini sebenarnya. Kalau ingin kerasa, ditempeleng aja sama Abah sekalian. Tadi semua. Ya. Nah, ini yang dipahami ya. Amalkan aja terus, amalkan. Pokoknya satu saat kalian akan bisa membuktikan segalanya. Tadi semua. Ya. Itu saja ya, maka Abah jajakan ya tadi dengan tadi semua. Mudah-mudahan apa yang sudah Abah dari mulai awal penjelasan sampai akhir, mudah-mudahan menjadikan menjadi ilmu pada kalian. Dan mari kita membaca suratul Fatihah. Ajaztukum qabil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Silakan kalian mau amalkan sebelum kalian mau pergi ke kantor pagi, duduk boleh. Mau pergi ke toko, mau pergi kemana, duduk boleh. Seperti itu. Atau habis sholat boleh. Ya. Jadi setiap hari itu minimal kalau Abah kapan aja Abah ada waktu. Abah, makanya kenapa Abah tuh senang duduk aja di depan. Abah bisa berjam-jam duduk di depan sendiri. Asyik gitu kan tadi semua. Nanti kalian tuh akan asyik sendiri tadi semua. Sebetulnya nggak sendiri. Kalian nggak lihat aja banyak yang temen gitu kan tadi semua. Ya. Itu saja. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.